salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan draft mengenai General Business Environment, mengenai analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PT Santara Daya Inspiratama. Di sini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Jogianto Hartono, dan perkenalkan, saya sendiri adalah Severus Elmo Ibu Halim, mahasiswa MBA kelas 75C. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai PT Santara Daya Inspiratama. Sebelumnya, kita mengenal apa yang disebut dengan investasi. Investasi adalah sesuatu yang semua orang sudah ketahui dan itu sangat penting dalam kehidupan kita, terutamanya adalah kehidupan kita saat kita sudah dewasa, di mana kita memiliki berbagai banyak kebutuhan yang harus terpenuhi, sehingga menuntut kita untuk memiliki suatu investasi. Investasi ini digunakan untuk kedepannya, jangka panjang atau jangka pendek, di mana kita memiliki tabungan atau simpanan untuk digunakan saat kita butuhkan nanti. Investasi pun bermacam-macam. Ada yang berasal dengan membeli aset atau membangun usaha, menabung, membeli saham, membeli barang-barang, dan berbagai macam banyak hal yang berhubungan dengan investasi. Perusahaan besar biasanya mereka membuka dan membuat perusahaannya menjadi perusahaan terbuka, sehingga investor atau orang lain dapat membeli sahamnya. Bisa kita kenal ada biasanya dalam bentuk lot. Nah, saham ini adalah salah satu bentuk investasi, di mana nilai saat ini diharapkan akan memiliki nilai yang lebih di saat yang akan mendatang. Sehingga dengan adanya investasi ini, setidaknya dari secara pribadi keuangan kita pun juga akan semakin meningkat. Dan dengan meningkatnya perekonomian kita dan dengan adanya investasi, maka perekonomian yang ada di negara kita juga ikut akan naik. Nah, menilik dari investasi ini dan dari perusahaan yang nanti saya akan jelaskan kembali, PT Santara Daya Inspiratama ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi, yang mana nanti akan saya jelaskan pula dari sejarah perusahaannya. Namun dari PT Santara Inspiratama ini adalah dia sebagai pihak ketiga yang menaungi perusahaan dengan yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen, di mana konsumennya itu bisa saja dengan pembelinya sendiri atau masyarakat yang memang ingin memiliki atau belajar investasi. Seperti itu. PT Santara Daya Inspiratama ini atau sering disebut dengan Santara, dalam perjalanannya tidak langsung mulus-mulus saja, dan dari jika kita ketahui akhir-akhir ini banyak sekali fintech yang berkembang di Indonesia yang berusaha untuk mengelola keuangan dari masyarakat sekitar, sehingga dengan adanya peluang ini pun nanti akan berurusan dengan regulator-regulator yang ada. Kita masuk pada sejarah dari Santara sendiri. Dikatakan dalam sebuah interview, PT Santara Daya Inspiratama atau Santara ini adalah perusahaan yang bergerak pada equity crowdfunding, di mana
equity crowdfunding ini adalah yang dimiliki Santara adalah yang pertama dan yang mengantongi izin untuk menjalankan usahanya dari OJK. Jadi dia sudah diberikan izin oleh OJK dan PT ini bergerak sesuai hukum yang ada. Izin yang didapatkan dari OJK ini pun juga tidak mudah didapatkan. Jadi mereka terbilang adalah perusahaan yang baru dan Santara ini resmi berjalan pada 18 September 2019 untuk perizinannya. Namun PT Santara sendiri sudah mulai berjalan dari tahun 2018 akhir dan mengalami permasalahan dari segi perizinannya. Dikatakan oleh CEO dari PT Santara Daya Inspiratama, yaitu Reza Avesena, sejarahnya semua berawal dari tahun 2012 saat CEO Santara sendiri ini dengan rekan-rekannya masih suka membangun usaha kecil-kecilan. Awalnya mereka membuka usaha yaitu membuat cover untuk mobil dan motor. Dan usaha mereka ini dapat keluar dari zona UKM dalam kurun waktu 18 bulan. Lalu setelah itu, karena mereka sudah merasa keluar dari zona UKM pada usaha pertamanya, mereka membuat usaha lagi, yaitu berupa produksi tas. Pada usaha kedua ini pun juga mereka dapat keluar dari zona UKM dalam waktu kurun setahun, lebih cepat dari usaha pertama mereka. Dan lanjut lagi, mereka berlanjut pada bisnis ketiga mereka, yaitu pada bisnis cetak foto online. Dan keberuntungan pun masih dalam pihak mereka. Mereka dapat keluar dari zona UKM dalam kurun waktu hanya sebulan. Dari bisnis pertama mereka yang 18 bulan, lalu bisnis kedua mereka dalam waktu 12 bulan atau setahun, dan akhirnya pada bisnis ketiga mereka pada kurun waktu yang hanya sebulan. Dari bisnis mereka, 3 bisnis mereka ini, mereka memulainya dari nol. Dan mereka pun mengetahui apa dan hal apa yang diperlukan dalam sebuah bisnis, seluk-beluknya seperti apa. Dan yang mereka sadari adalah bisnis dimanapun itu banyak yang terkendala dalam bidang modal. Karena mereka menjalani bisnis sendiri pun mereka memulai dari nol dan dilakukan secara organik dan tanpa investor. Mereka pun juga masih berurusan dengan modal, karena modal adalah sesuatu yang utama dalam sebuah bisnis juga. Karena jika ide bisnis dimiliki tanpa adanya sebuah modal, maka bisnis itu pun juga tidak dapat dibuat. Seperti itu. Nah, dari pemikiran mereka yang bahwa sebuah bisnis itu tidak bisa berjalan tanpa adanya modal, mereka memutuskan untuk membuka Santara ini, dan mereka namai PT Santara Daya Inspiratama. Santara bergerak melalui aplikasi dan web yang menghubungkan pemilik usaha dengan konsumen atau pemilik usaha tersebut, yang mana nantinya pembeli ini atau konsumen dapat memiliki bisnis yang dibuat oleh pemilik usaha tersebut secara tidak langsung, karena mereka membeli saham dari pemilik usaha tersebut. Sehingga secara tidak langsung tadi itu konsumen pun memiliki usaha yang dimiliki oleh pemilik usaha. Seperti itu. Nah, saat pertama didirikan, baru berjalan 2 bulan, Santara mendapatkan masalah, yaitu sekiranya pada September 2018, mereka berhadapan dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terkait dengan praktik bisnis mereka yang mereka lakukan dan berdampak pada situs mereka yang ditutup dan masuk
pada internet positif. Padahal investor saat itu sudah pemilik bisnis, sudah ada yang terdaftar di dalam Santara dan mulai berjalan Santara ini. Namun dengan adanya penutupan situs dan masuk pada internet positif, Santara menerpa masalah, yaitu mereka dianggap sebagai suatu investasi bodong. Dan karena situs yang harus ditutup ini, mereka harus mengurus perizinan dari OJK dan cukup lama, sehingga OJK pada akhir tahun 2018 baru meresmikan sistem equity crowdfunding atau disebutnya EFC. Setelah meresmikan aturan EFC, Santara pun mengurus untuk perizinan dari usahanya. Sehingga dari Januari hingga Agustus 2019, Santara tidak memiliki pemasukan apapun dikarenakan situs yang dibekukan dan perizinan yang tidak segera dikeluarkan oleh OJK. Hal ini pun berimbas pada banyak karyawan yang melakukan resign karena pemasukan dari Santara pun tidak ada, dan otomatis karyawan tidak mendapatkan gaji pula, pemasukannya pun berkurang. Dengan berbagai macam cara, para petinggi dari Santara harus mencari pemasukan, yaitu dengan mereka membuat usaha kecil-kecilan juga untuk menyokong dari keuangan dari Santara. Sehingga akhirnya sistem dari Santara ini pun disetujui oleh OJK dan diberikan izin untuk beroperasi. Bahkan Santara juga mengurus untuk dapat memenuhi sistem CIA atau Confidentiality, Data Integrity, dan Availability. Dan mereka pun malah mendapatkan ISO 27701. Regulator pun menekankan bahwa Santara harus menempatkan servernya di Indonesia dan dengan tetap menjaga sistem yang ada, lalu keamanan yang juga terjaga, dan tadi itu memenuhi sistem CIA atau Confidentiality, Data Integrity, dan Availability. Semua hal ini dipenuhi Santara demi melindungi seluruh kepentingan konsumen dan pemilik usaha yang tergabung dengan Santara. Karena tujuan utama dari Santara sendiri adalah melakukan scale up bisnis untuk pemilik-pemilik usaha yang ada, terutamanya UKM-UKM yang ada di Indonesia. Lalu kita beralih kepada faktor eksternal yang dibahas di sini. Saya membahas dari 6 faktor yang menurut saya terkait dengan PT Santara, yaitu dari lingkungan ekonomi, lingkungan hukum bisnis Indonesia, lingkungan demografi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan teknologi, dan lingkungan pemerintah. Dari lingkungan ekonomi, isu yang ada di sini adalah UKM yang berkembang di Indonesia, lalu jenis investasi yang baru bagi masyarakat Indonesia. UKM yang berkembang di Indonesia cukup banyak. Dari berbagai macam daerah, mereka memiliki berbagai macam jumlah juga untuk UKM-UKM yang berkembang. UKM ini yang perlu untuk diperhatikan karena mereka adalah bisnis yang terhitung tidak besar, sehingga pendapatan mereka pun juga tidak besar, sehingga mereka harus mendapatkan modal yang banyak untuk mengembangkan usahanya. Dan karena ini adalah jenis investasi baru, maka pengenalan akan investasi ini pun juga harus dikenalkan kepada
masyarakat terlebih dahulu sehingga mereka dapat melakukan investasi dan nantinya akan menaikkan perekonomian yang ada di Indonesia. Dan untuk Santara ini sendiri dia sudah sementara ini ada 77 UKM yang berhasil dirangkul dan melalui tahap seleksi yang dilakukan oleh Santara sendiri. Dan dengan tergabungnya UKM-UKM ini, mereka dapat melakukan scale up bisnis mereka dengan pendanaan yang didapatkan dari melalui Santara. Untuk kesempatannya sendiri, dengan adanya banyak UKM yang ada di Indonesia, maka banyak pula UKM yang dapat tergabung dengan Santara dan dapat di scale up bisnisnya. Untuk di EY saja, jenis usaha UKM ini tuh sudah mencapai 262.130 unit usaha yang tersebar di berbagai daerah di DIY. Itu hanya di DIY, belum di Indonesia. Sehingga kesempatan ini pun sangat banyak, dan dari penduduk Indonesia sendiri pun nanti juga akan dibahas sangat banyak, sehingga dari segi investor dan pemilik usaha pun dapat saling bersinergi untuk menaikkan perekonomian di Indonesia. Dan pengembangan UKM ini pun juga sangat besar, karena dengan adanya banyaknya tadi UKM yang ada, maka banyak juga UKM yang dapat dikembangkan atau di scale up bisnis mereka. Lalu ancaman yang ada adalah ketakutan masyarakat tentunya, di mana hal ini adalah jenis investasi baru yang mana mereka belum paham atau belum familiar terhadap hal ini, sehingga mereka takut apakah saya akan melakukan investasi yang percuma atau nantinya akan berhasil. Dan investasi ini pun juga adalah sesuatu yang dapat dipikir dengan cara panjang. Lalu kita masuk dalam lingkungan hukum dan bisnis di Indonesia. Isunya adalah dalam setiap bisnis yang ada di Indonesia harus memiliki izin, dan izin ini pun tidak dengan mudah didapatkan. Bisnis yang ada harus melewati beberapa proses dan yang itu tidak singkat. Dari kesempatannya sendiri yaitu keamanan pemilik bisnis yang berizin, di mana saat mereka sudah mendapatkan izin, mereka dapat mendapatkan keamanan yang lebih dan merasa aman dalam menjalankan bisnisnya sendiri. Dan sertifikasi yang didapatkan oleh pemilik bisnis, mereka dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan bisnisnya. Dan di sini Santara juga mendapatkan izin dari OJK serta mendapatkan sertifikasi ISO, sehingga banyak masyarakat yang percaya terhadap bisnis yang dilakukan oleh Santara ini. Untuk ancamannya sendiri adalah dari pemilik bisnis yang mendirikan bisnisnya tanpa izin, karena bisnis yang tanpa izin ini adalah bisnis yang dapat mencuri start dari sebuah bisnis. Karena bisnis itu dibuka, terkadang semakin cepat orang membuka bisnis tersebut, maka mereka akan lebih cepat mendapatkan pasar yang ada. Sehingga saat ada orang yang memiliki bisnis namun tidak memiliki izin, mereka dapat memulai bisnisnya terlebih dahulu, sehingga bisnis yang tidak memiliki, yang sedang mengurus izin, mereka akan terlambat untuk memulai membuka pasar. Kalau kita masuk pada lingkungan demografi, di mana sebaran penduduk di Indonesia di sini tidak merata. Di Jawa sendiri memiliki penduduk yang paling banyak, yaitu 46.092.205 jiwa. Sedangkan di daerah-daerah lainnya hanya berapa juta saja atau berapa puluh juta saja dibandingkan dengan penduduk Jawa yang sangat banyak. Sedangkan di sini di Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk pada terhitung dari 30 Juni 2020 ini, pada semester pertama ini, yaitu sebanyak
268.583.016 jiwa yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan persebaran ini tadi hanya terpusat di Jawa dan lainnya sedikit kurang penduduknya. Untuk kesempatannya sendiri, banyaknya penduduk yang berusia produktif di Indonesia, yaitu sebanyak 185 juta jiwa atau sekitar dari 68,7% dari seluruh penduduk Indonesia berusia di usia produktif, sedangkan sisanya yang sudah tidak produktif atau di atas 65 tahun. Tadi yang produktif adalah usia 15 sampai 65 tahun, lalu yang di atas 65 tahun sebanyak 18 juta jiwa atau setara dengan 6,7% keseluruhan penduduk Indonesia. Dan sedangkan yang belum memasuki usia produktif atau 0 sampai 14 tahun yaitu sebanyak 66 juta jiwa atau setara dengan 24,5% dari keseluruhan populasi di Indonesia. Kita membicarakan mengenai investasi, dan investasi tidak mengenal umur. Kita anggap saja bahwa dari usia produktif dan yang sudah melewati masa produktif dapat melakukan investasi, sehingga dari 70 sekian persen penduduk di Indonesia dapat melakukan investasi dan mereka dapat mengembangkan perekonomian yang dari Indonesia. Ancamannya sendiri adalah pembelajaran dan pengenalan model investasi yang tergolong baru. Mereka harus mempelajari mengenai investasi ini, dan terutamanya bagi golongan yang tua atau 65 tahun ke atas, hal tersebut akan susah bagi mereka karena mereka mempelajari sesuatu tidak semudah saat kita masih dalam usia produktif. Seperti itu. Kalau kita masuk pada lingkungan sosial dan budaya, di mana lingkungan sosial dan budaya ini adalah tempat di mana sebuah bisnis itu tumbuh, di mana sosial dan budaya mempengaruhi bisnis dan bisnis mempengaruhi sosial budaya yang ada di sekitar situ. Kesempatannya adalah pengembangan budaya sekitar terutamanya dan pengangkatan bisnis masyarakat yang ada di sekitar situ, lalu kebiasaan dari masyarakat dalam hal berinvestasi. Kebiasaan masyarakat adalah biasanya menabung melalui koperasi atau bank, dan mereka biasa untuk melakukan itu. Namun hal tersebut masih dapat memiliki kesempatan di mana mereka belajar untuk menambah investasi yang baru, menambah hal yang baru, dan pengembangan budaya sekitar juga dapat ditingkatkan karena Santara sendiri kemarin sempat menggandeng Hadi Sukirno dan Promosia.com sebagai manufaktur dan pedagang produk lokal yang ada di Indonesia seperti wayang, lalu keris. Nah, dari hal ini pun dapat mengangkat bisnis yang masyarakat sekitar, dan pengembangan budaya pun juga terlaksana dari seperti itu. Lalu ancamannya sendiri adalah masyarakat yang malas dan enggan untuk berkembang. Masyarakat cenderung untuk tetap diam dan melakukan apa yang biasa mereka lakukan tanpa mereka mau mempelajari sesuatu yang baru dan melihat ada peluang apa yang dapat mereka dapatkan dari sesuatu yang baru tersebut. Lalu dari teknologi sendiri, lingkungan teknologi, Santara ini bergerak dalam hal aplikasi dan hal itu berhubungan dengan teknologi, dan teknologi pun semakin maju sehingga perkembangan teknologi ini jika tidak bisa mengikutinya maka sebuah usaha dapat mati. Kesempatannya sendiri dengan kemajuan teknologi tersebut, banyak hal yang dapat masih dikembangkan, masih banyak hal yang dapat dituju, dan banyaknya pengguna yang menggunakan teknologi. Sekarang siapa yang tidak memiliki smartphone? Semua orang memiliki smartphone, dan hal ini adalah suatu yang sebagai kemajuan teknologi dan semua orang dapat menggunakannya. Dan banyaknya pengguna teknologi ini pun juga dapat mempermudah orang untuk mengakses dari aplikasi yang dimiliki oleh Santara ini sendiri, di mana Santara memiliki aplikasi yang
ketika orang memiliki smartphone, mereka dapat mengunduh aplikasi ini dan dapat menggunakan aplikasi ini dimanapun dan kapanpun mereka berada selama mendapatkan internet. Ancaman sendiri adalah masyarakat yang belum menyentuh teknologi, walaupun itu hanya sedikit, namun tetap masih ada yang belum menyentuh teknologi ini dan belum mengerti mengenai apa yang ada di perkembangan teknologi. Dan mereka pun ada yang enggan untuk belajar akan sesuatu yang paling baru. Mereka cenderung untuk tetap diam, kembali seperti poin-poin yang sebelumnya sempat saya sebutkan. Masyarakat enggan untuk belajar dan mereka cenderung untuk diam. Lalu kita masuknya dari lingkungan pemerintah. Dari sini ada isunya adalah regulasi pemerintah yang panjang, yang perlu banyak dipenuhi untuk dalam memberikan suatu bisnis, dan adanya kewajiban dari pemerintah untuk mengangkat perekonomian yang ada. Dengan adanya kementerian-kementerian yang sudah dibentuk oleh presiden kita, pemerintah juga harus meningkatkan perekonomian ini dengan sebaik mungkin. Dan kesempatannya yaitu adalah berkembangnya perekonomian terutamanya, kemudahan pekerjaan dari pemerintah, dan banyaknya sektor yang dapat dikembangkan. Karena Santara ini menggandeng UKM-UKM, dan dengan adanya penggandengan UKM ini, selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan UKM yang terkait dan masyarakat yang terkait pula, pemerintah juga dapat dengan mudah mendata UKM mana yang berkembang dan dikembangkan melalui Santara ini, sehingga mereka pun dapat dimudahkan dengan adanya pendataan atau tergabungnya UKM-UKM terhadap Santara. Dan sebagai contoh juga, kemarin dari pemerintah sempat Kemenparekraf mengadakan food startup pada tahun 2020 yang berada di Bali pada tanggal 12 sampai 15 Oktober 2020. Acara ini mengundang berbagai macam UKM-UKM untuk tergabung di dalam acara tersebut, yang nantinya diharapkan mereka dapat mengembangkan usahanya dan orang lain pun mengerti. Nah, di sini Santara pun dipanggil untuk ikut dalam acara ini, dan dengan tergabungnya Santara, semakin banyak peluang UKM untuk dapat mengembangkan usahanya melalui Santara tersebut. Dan ancamannya menurut saya adalah intervensi dari negara lain dan ketertarikan masyarakat, di mana masyarakat cenderung untuk tertarik terhadap sesuatu yang menurut mereka lebih mengasyikkan. Dan pekerjaan pemerintah di sini adalah mereka harus menarik perhatian dari masyarakat untuk lebih tertarik dengan apa yang ada di Indonesia sendiri dan tidak memikirkan apa yang ada di luar Indonesia, sehingga ini menjadi sebuah ancaman saat teknologi yang mudah diraih dan informasi yang mudah didapatkan menarik perhatian dari masyarakat untuk tidak melihat yang ada di Indonesia, tapi melihat yang ada di luar Indonesia, karena hal itu lebih menarik menurut mereka. Mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terlebihnya, terima kasih atas perhatiannya.